Rabbani TV. Mulia menjadi generasi Rabbani. Banyak orang menyeru tentang kebebasan, dan ternyata banyak seruan mereka kepada kebebasan yang tidak beraturan. Bahkan terkadang kebebasan tersebut yang tidak beraturan tersebut, yang mengikuti hawa nafsu, dibumbui dengan nama Islam. Contoh yang sangat nyata adalah Islam liberal. Islam liberal artinya Islam yang ingin memperoleh kebebasan. Yang sekarang Islam liberal sudah mulai tidak laku, ya. Maka diganti dengan kostum yang baru, namanya apa? Nusantara. Islam Nusantara. Antum yang bilang, bukan anda. Antum yang bilang bahwa itu namanya Islam Nusantara. Ikhwani fillah wa tafidin asanillah wa iyyakum. Pengantarnya agak panjang, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki sifat-sifat yang banyak. Di antaranya Allah memiliki Asmaullah Al-Husna. Sifat-sifat nama-nama Allah yang kita berusaha menghafalnya ada 99. Yang berusaha kita menghafalnya, Allah lebih daripada itu. Namun di antara nama-nama Allah yang berusaha kita menghafalnya ada berapa? 99. Dan di antara keistimewaan nama-nama Allah, nama Allah itu Allah dinamakan dengan nama tersebut karena mengandung sifat di balik nama tersebut. Contohnya, kenapa Allah disebut dengan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun? Karena Allah memiliki sifat apa? Pengampun. Kenapa Allah dikatakan namanya Al-Basir, Maha melihat? Kenapa? Karena Allah memiliki sifat apa? Melihat. Allah dinamakan dengan Al-Alim karena Allah Maha berilmu. Allah dinamakan dengan As-Sami' karena Allah Maha mendengar. Allah memiliki sifat mendengar. Jadi kita yakini sifat Allah Maha melihat, Maha berilmu, Maha mencipta dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan di sini, Allah buka ayat ini dengan mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Namun wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti apa? Itu harus paham. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Antum bayangkan tatkala musim haji, orang yang berhaji di Mekah berapa juta? Berapa juta? Hah? Berapa juta, Pak? Di atas 10 juta? Enggak cukup Pak Arafah. Berapa juta? Ya, 5 juta mungkin. 5 juta yang resmi, 2 juta mungkin enggak resmi. Intinya berjuta-juta manusia di padang Arafah. Jutaan, entah 3 juta, 4 juta, wallah alam. Pokoknya banyak. Mereka tatkala di padang Arafah mereka wukuf setelah salat duhur. Kemudian mereka memohon kepada Allah dalam satu waktu dengan jutaan permintaan. Satu minta utangnya dilunasi, satu minta supaya bisa haji lagi, satu bisa supaya dimudahkan poligami, satu banyak berbagai macam permintaan mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu dengan jutaan permintaan, dengan ribuan bahasa Allah bisa dengar seluruhnya. Ini kita berbicara dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum kalau dengar tiga orang berbicara dengan satu bahasa Indonesia, antum sudah bingung. Padahal bahasanya sama. Yang dua diam dulu, satu ngomong. Enggak bisa tuh dengar tiga-tiganya. Meskipun terkadang saya heran juga di kota Madinah, saya lihat ada guru mendengar 2-3 orang setoran langsung. Saya gimana caranya? Semuanya setoran Al-Quran dengan surat yang berbeda-beda. Kok dia bisa apa? Wallah alam, saya ragu-ragu bisa dengar atau tidak. Tapi ternyata demikian. Saya lihat di Masjidil Haram sering ada guru, apa Allah beri dia kelebihan saya nggak tahu. Tapi kalau 5 dia sudah nggak kuat. Tapi kalau maksimal 3 orang dia bisa dengar semua setoran. Salah kamu. Kok bisa tahu ini salah kamu? Atau dia dengar satu-satu saya nggak tahu. Intinya dia bisa dengar langsung apa? 3 orang. Tapi kalau kita normal ada 3 orang ngomong, kita nggak bisa satu-satu disuruh ngomong. Adapun 3-tiganya kita bisa dengar, kita paham ini agak susah. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, jutaan manusia dengan jutaan permintaan, dengan ribuan bahasa dalam satu waktu? Allah Maha bicara tentang masalah melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu. Manusia penglihatannya sangat terbatas. Sudah sangat jauh tidak kelihatan, sangat kecil tidak kelihatan. Adapun penglihatan Allah tanpa batas. Ilmu Allah sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu. Allah lihat, Allah tahu.
Dimanapun di ujung hutan apapun ada satu daun yang jatuh, Allah melihatnya. Allah Maha mengetahui. Maksud saya Allah melihat sebagaimana makhluk punya sifat melihat, paham? Tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan apa? Manusia. Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Nah, Allah juga berbicara dengan pembicaraan, ya. Tapi jangan Anda katakan bahwasanya firman Allah sama dengan firman apa? Manusia. Oleh karenanya Al-Quran ini kenapa mukjizat? Karena dia firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan waktu itu kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tatkala itu orang-orang Arab sedang berbangga-banggaan dengan syair-syair yang mereka buat. Mereka berbangga-bangga dengan balaghah mereka, berbangga-bangga dengan kefasihan bahasa mereka. Turun Al-Quran, mereka semua diam, tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Allah mengatakan, Allah tantang mereka untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Allah tantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran. Allah mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahir." Seandainya seluruh manusia bersatu padu, seandainya seluruh jin berkumpul, gabung sama manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Mukjizat Al-Quran dari bahasanya. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan bahasa manusia. Meskipun sama-sama bahasa Arab, tetapi isinya berbeda. Kekuatan bahasanya berbeda, tidak sama dengan bahasa manusia. Paham maksud saya? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat-sifat Allah adalah Allah berbicara. Allah berbicara. Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini akidah para a'immat kaum muslimin. Sampai Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad menyebutkan tentang masalah ini. Ya. Tentang masalah sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan malaikat. Allah berbicara dengan para nabi. Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah panggil Nabi Musa. Ya. Allah mengatakan, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Wahai Musa, lepaskanlah kedua sendalmu. Sungguhnya kau sedang berada di lembah yang suci. Nabi Musa dengar. Musa lepas sendalnya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Kata Allah, saya pilih engkau wahai Musa. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah wahyu yang akan diwahyukan kepadamu. Baik, siapa yang kasih wahyu? Allah Subhanahu. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Allah mengatakan dalam surat Toha, "Fastami', dengarlah." Berarti bisa didengar enggak firman Allah? Bisa. Allah berkata, "Innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus salata li dzikri." Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka dirikanlah salat, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Dalam ayat yang surat Al-A'raf, Nabi Musa berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, biarkan aku, tunjukkanlah aku ingin lihat dirimu. Kata Allah, "Lan tarani." Kau tidak bisa lihat aku. Ada dialog. Suara didengar oleh Nabi Musa. Nah, muncul orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat dari orang-orang Yunani, Aristoteles dan teman-temannya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak beragama. Saya katakan orang Yunani, mereka tidak beragama. Tidak beragama Buddha, tidak beragama Hindu, tidak beragama Yahudi, tidak beragama apapun. Mereka membuat tulisan-tulisan tentang masalah kimia, tentang fisika, matematika, enggak jadi masalah. Karena ilmu-ilmu tersebut dibangun di atas eksperimen masalah duniawi, enggak jadi masalah. Namun mereka juga berbicara tentang hal yang gaib. Nah, ini salah kalau begitu. Tidak mungkin kita berbicara tentang gaib kecuali dengan wahyu. Antum kalau sudah berbicara tentang, enggak usah jauh-jauh, berbicara tentang roh antum enggak akan bisa benar. Kalau ada 1000 orang ulama, pakar fisika, pakar kimia, disuruh ngomong tentang hakikat ruh, pasti ada 1000 pendapat. Atau 1200 pendapat mungkin, yang satu berubah dua pikiran. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan untuk berbicara tentang ruh. Apa yang mereka menjadikan patokan? Kalau kita bicara fisika, bicara tentang air, kita bisa bicara air begini-gini, ada air bisa kita periksa. Sedangkan ruh, kata Allah, "Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kau tidak diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Orang tidak akan berbicara, tidak bisa berbicara tentang apa? Ruh. Padahal dia hadir, tidak gaib. Padahal ruh itu apa? Hadir. Bagaimana nanti berbicara tentang jin? Sekarang bicara tentang jin. Jin terbuat dari unsur apa? Apa enggak bingung? Unsurnya bagaimana kok bisa menjelma menjadi hewan, bisa menjelma menjadi apa namanya? Mak lampir, terkadang jadi si manis jembatan Ancol, terkadang jadi tuyul. Dari mana coba?
Ini jin itu tidak bisa bicara, apalagi itu bicara tentang malaikat yang gaib, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang-orang Aristoteles dan teman-temannya membuat aturan-aturan tentang Tuhan. Tuhan itu harusnya begini, begini, begini. Mereka buat aturan tentang Tuhan. Jadi ada syarat-syarat jadi Tuhan. Syarat-syarat ini diambil oleh orang-orang, sebagian orang-orang Islam. Oh, syaratnya begini. Di antara syarat-syarat menjadi Tuhan, Tuhan itu harus statis, tidak boleh dinamis. Ini kena syubhatnya orang-orang apa? Orang Aristoteles dan teman-temannya, orang-orang Yunani. Mereka menggunakan metode berpikir Yunani untuk menghukum Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, untuk menghukum hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tatkala mereka menolak ayat-ayat di mana Allah berada di atas. Banyak ayat menunjukkan Allah berada di atas. Terlalu banyak ayat. Malaikat turun dari atas, ilmu dinaikkan ke atas, amalan dinaikkan ke atas, malaikat lapor kepada Allah ke atas, Al-Quran diturunkan dari atas. Semuanya banyak yang menunjukkan Allah di atas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Isra Mi'raj kemana? Ke atas untuk ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak dalil. Ratusan dalil menunjukkan Allah di atas. Mereka bilang enggak bisa. Kalau Allah di atas berarti kelazimannya begini, begini, begini. Berarti Allah enggak boleh di atas. Jadi mereka punya aturan tentang apa? Tuhan. Berarti semua ayat, semua dalil kita takwil seluruhnya. Kalau semua ditakwil, Al-Quran ini bukan ayat, bukan kitabul mubin, kitab penjelas, bukan. Kitab penjelas ini kitab yang membingungkan. Kenapa? Semuanya ternyata isinya adalah cuma teka-teki. Paham maksud saya? Ya. Kalau semua ayat harus ditakwil, maksudnya bukan begini, maksudnya bukan begini, maksudnya Al-Quran itu berarti apa firman Allah? La raiba fihi, tidak ada keraguan dalam. Justru ada keraguan dalamnya kalau begitu caranya. Kenapa mereka punya kriteria Tuhan itu seperti apa? Mereka punya kriteria. Di antara kriteria mereka yang mengatakan Tuhan itu bagaimana, ada syarat yang paling penting menurut mereka. Tuhan itu statis, tidak boleh dinamis, tidak boleh ada perubahan. Nah, kalau ada pembicaraan, Allah mengatakan Innani ana Allah, berarti Allah ngomong sebentar. Fa'bud ini, ada potongan berikutnya. Ini enggak boleh seperti ini kata mereka, enggak boleh Allah dinamis. Berarti Allah enggak boleh bicara. Allah enggak bisa apa? Berbicara. Nah, terus itu Al-Quran itu bukan bahasa Allah. Allah bukan orang Arab. Paham ini? Allah bukan orang Arab, Allah tidak punya bahasa. Terus Al-Quran itu adalah terjemahan, takbir dari bahasa Allah yang tidak ada bahasanya. Gambarannya begini, gambarannya. Ada seorang bisu nggak bisa ngomong. Antum datang dengan mimik wajah antum tahu dia mau gini. Antum mengungkapkan dengan bahasa antum, sementara orang bisu ini tidak bisa ngomong. Kira-kira demikian. Allah Subhanahu wa taala ada makna-makna yang Allah ingin ungkapkan. Tapi Allah tidak punya bahasa dan Allah tidak boleh bicara. Tuhan tidak boleh bicara. Tidak boleh punya bahasa, tidak boleh ada suara kata mereka. Mereka punya aturan tentang Tuhan. Tuhan tak boleh suara, Tuhan tidak boleh berbicara, tidak punya bahasa. Kalau begitu bagaimana? Datang malaikat Jibril memprediksi apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan Al-Qur'an tersebut dengan bahasa Muhammad, dan ini sering mereka ucapkan dalam buku-buku mereka. Saya sudah ingin menyebut nama-nama namun tidak etis. Siapa si fulan yang mengatakan demikian. Intinya orang-orang di belakang. Sehingga mereka mengatakan, nah, dan mereka buat banyak keraguan. Jadi kata mereka, jadi keyakinan mereka Al-Quran itu bukanlah bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya, ini kekufuran. Semua orang mengatakan Al-Quran itu firman Allah Subhanahu. Mereka bilang bukan, ini bukan firman Allah. Bagaimana ente bilang Al-Quran firman Allah? Allah bukan orang Arab, Allah tidak punya bahasa. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Tatkala ente bilang Al-Quran terikat dengan waktu tertentu dari zaman Nabi hidup sampai Nabi meninggal. Ini bukan sifat Tuhan. Jadi antum jangan mereka bikin apa? Aturan-aturan Tuhan itu dari mana? Enggak ada dalilnya. Ikut aturan orang Yunani. Tuhan tidak boleh terikat dengan apa? Ruang dan waktu. Nah, kalau kita bicara Al-Quran yang hanya turun dalam waktu tertentu, periode tertentu, dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir, berarti ini apa? Ini berarti terbatas dong. Oleh karena sebagian kelompok-kelompok dari kelompok-kelompok Islam yang terpengaruh, mereka mengatakan Allah statis. Ilmu Allah tidak pernah berubah. Nah, ilmu Allah itu kalau diungkapkan di zaman Nabi Musa alaihissalam maka menjadi Taurat. Kalau diterjemahkan oleh Nabi Isa maka jadi Injil. Kalau diterjemahkan oleh Nabi Daud jadi Zabur. Kalau diterjemahkan oleh Muhammad jadi Al-Quran. Ini kedustaan. Kalau memang sumbernya sama, kenapa isi Al-Quran berbeda dengan isi Zabur, berbeda dengan isi Injil? Ya. Nah, Injil kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab apa jadi Al-Quran? Saya tanya sama antum, Injil kalau diterjemahkan ke bahasa Arab jadi Al-Quran atau tidak? Tidak lain lah.
Jadi maksud saya mereka berbicara tentang Tuhan, mereka punya aturan tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh ngomong, Tuhan tidak boleh punya suara. Jadilah begitu pemahaman mereka. Dari sini mereka menambah keraguan. Kata mereka, Allah tidak bisa berbicara. Ini dusta ya. Tadi sudah kita bantah dengan dalil bahwasanya Allah berbicara, terjadi dialog ya. Apa dasar ente melarang Allah bisa berbicara? Apa dasar ente melarang Tuhan bisa berbicara? Apa dasar ente melarang Tuhan bisa melihat dan mendengar? Apa kalau Tuhan melihat dan mendengar kemudian Tuhan tidak boleh jadi Tuhan? Baik. Kita bilang, kemudian mereka menambahkan syubhat lagi. Kata mereka, karena Allah tidak bisa berbicara, Allah punya makna-makna yang Allah ingin sampaikan. Akhirnya karena Allah tidak bisa berbicara, maka Muhammad yang mentransferkan dengan bahasa Arab. Jadi Al-Quran ini sebenarnya bukan bahasa Allah, ini bahasa apa? Muhammad yang berusaha mengambil intisari dari kandungan-kandungan ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini mereka mengatakan, apakah Muhammad mampu mentakbir seluruh ide pokok Allah? Belum tentu mampu. Mengerikan lagi. Antum paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham ya? Dari sini maksud saya, Pak Arif, saya tidak ingin banyak lebar ya. Dari sini akhirnya apa? Timbul produk-produk fatwa mereka yang aneh-aneh. Berdasarkan dari awalnya Allah bukan orang Arab. Yang bilang Allah orang juga siapa ya? Dia bilang Allah berbicara dengan bahasa yang, kalau kita umat Islam kita mengatakan Allah berbicara dengan bahasa yang Dia kehendaki. Mau bicara dengan bahasa Arab terserah, mau bicara dengan bahasa Ibrani terserah, Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah bukan orang Arab. Nah, Al-Quran bagaimana? Al-Quran ini hanyalah ungkapan yang disampaikan oleh Muhammad, yang ditakbirkan oleh Muhammad sesuai dengan kondisi Muhammad di zaman tersebut. Nah, zaman sekarang kita di Nusantara beda lagi. Jangan ente memindahkan Arab 1400 tahun yang lalu, ente pindahkan ke tahun 2015 di Indonesia. Ini salah, kebodohan kata mereka. Ini mengerikan seperti ini. Oleh karenanya ulil absar itu ngawurnya total. Nah, saya pernah punya bantahan ya, dia mengatakan cerita-cerita dalam Al-Quran itu hanya dongeng katanya. Cerita Nabi Nuh itu dongeng, cerita Nabi Saleh, Nabi semuanya dongeng katanya. Yang penting apa maksudnya itu, agar orang itu baik, maka perlu ditakut-takuti dengan apa? Cerita-cerita tersebut. Yang melanggar di adab. Ini Tuhan kok jahat sekali katanya, terpengaruh dengan pemikiran Yahudi. Allah utus Nabi Nuh dakwah, tidak diterima, Allah kirimkan apa namanya? Banjir. Sadis Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau terima, maka dia punya keyakinan bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu hanyalah apa? Fiktif, bukan nyata. Dan ini kekufuran. Di antara pemikiran ulil absar dia mengatakan bahwasanya tidak ada namanya syariat Islam itu enggak ada. Namanya hukum hudud, orang mencuri dipotong, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, itu enggak ada. Itu penerapan Islam di zaman Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad menerjemahkan makna adil dan keamanan. Misalnya begitu. Allah ingin adanya keadilan, Allah ingin adanya apa? Keamanan misalnya, Allah ingin adanya ketentraman, Allah ingin adanya kebersamaan. Nah, di zaman itu ketentraman dan kebersamaan dan keadilan tidak bisa diterapkan kecuali kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, kalau ada orang berzina dirajam, kalau ada orang membunuh dikisos. Itu di zaman Nabi Muhammad. Nah, sekarang terjemahannya tidak boleh sama, karena terjemahan Nabi Muhammad itu berkaitan dengan kondisi Arab tatkala itu. Paham? Sehingga dia mengatakan sekarang tidak boleh, namanya terapan-terapan seperti itu harus dirubah. Nah, orang yang ingin menerapkan zaman Nabi Muhammad zaman sekarang itu orang yang bodoh, yang memindahkan Arab 1400 tahun yang lalu dipindahkan kepada Jawa tahun 2015. Dan ini berbahaya. Jadi intinya seakan-akan Al-Quran ini nggak ada faedahnya. Al-Quran seakan-akan nggak ada. Kata mereka, kita berusaha mencari dalam Al-Quran ada makna-makna yang tidak mungkin berubah. Jadi mereka di Al-Quran, di Al-Quran itu ada makna yang nggak bisa berubah. Contohnya apa? Keadilan. Contohnya kesamaan. Contohnya apa? Kebersamaan. Contohnya ini mereka seberapa makna mereka sebutin. Keadilan, kesamaan, ketentraman dan macam-macamnya. Nah, seluruh aturan dalam hadis atau Al-Quran yang bertentangan dengan ini, maka kita harus rubah. Karena itu hanya cocok di zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang harus dirubah. Contohnya misalnya hukum waris. Hukum waris itu adil di zaman Nabi. Nah, zaman sekarang kalau diterapkan nggak adil. Kenapa? Perempuan juga bisa kerja.
perempuan juga bisa ini, perempuan juga bisa, kalau itu dirubah, bahaya seperti itu. Sehingga seluruh aturan boleh dirubah. Sehingga ulama besar mengatakan sekarang kita berijtihad untuk mencari hukum orang yang mencuri. Bagaimana hukumnya? Jangan potong tangan. Kenapa potong tangan? Karena di zaman Rasulullah dulu tidak ada penjara, sekarang ada penjara. Kita berijtihad mengungkapkan hukum yang baru, yang sesuai dengan Nusantara kita. Paham? Dan ini sangat berbahaya ini. Ini intinya merubah Al-Quran. Al-Quran itu harus dicocokkan dengan tradisi. Sekarang ada Al-Quran, ada hadis. Oh, kita cocokkan dulu, ada barometer baru. Barometer baru namanya apa? Nusantara. Oh, enggak cocok, jangan diterima. Karena kita tidak memandang pada hukum-hukum parsial, kita pandang pada hukum yang inti. Intinya apa? Yang penting adil, yang penting tentram, yang penting ini, yang penting ini. Dan ini semua tentram, adil, kesamaan, ini semua ada dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat dan Zabur. Ini harus kita jaga. Nah, penerapan Al-Quran harus hukum ini itu sesuai dengan zaman masing-masing. Ini cara berpikirnya sahabat ulil absar dan teman-temannya. Maka percuma kalau ente datangkan dalil Al-Quran dan Sunnah, oh itu nggak cocok lagi zaman sekarang, selesai. Jilbab yang wajib bisa menjadi tidak wajib. Homo yang tadinya haram bisa menjadi menjadi halal, tergantung kebutuhan. Dan ini seakan-akan, dan ini mereka bahasakan dengan bahasa yang indah. Kata mereka, inilah yang namanya Islam cocok sepanjang zaman. Maksudnya apa? Dirubah-rubah terus. Kalau kita enggak, Islam itu cocok sepanjang zaman, jangan dirubah. Hukumnya berlaku terus sampai hari kiamat. Mereka balik, justru namanya Islam yang cocok sepanjang zaman dirubah terus. Kalau zaman dulu ada hukum potong tangan, sekarang sudah tidak ada. Adik-adik perhatian Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira pemikiran Islam liberal yang sekarang berganti baju dengan Islam apa? Nusantara. Ya. Paham atau tidak? Paham. Sekarang kita berbicara tentang hurriyah, kebebasan yang dikehendaki oleh Islam. Ketahuilah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak Islam artinya penyerahan diri, pasrah kepada Tuhan Allah. Kalau dia tidak menyembahkan dirinya kepada Allah, maka dia akan jadi sembahan yang lain. Apakah dia menjadi penyembah dunia, ataukah dia menjadi penyembah syahwat, ataukah dia menjadi penyembah tradisi? Kenapa tradisi dia sembah? Rasulullah SAW dahulu di antara celaan yang sering diungkapkan kepada Nabi diberi julukan, selain dikatakan dukun, selain dikatakan penyihir, selain dikatakan tersihir, selain dikatakan orang gila, di antara julukan yang paling top yang sering diulang-ulang oleh orang musyrikin, Nabi dikatakan sobi. Apa itu sobi? Yaitu orang yang keluar dari adat istiadat. Nah, sekarang mereka orang musyrikin, mereka terjebak dengan penyembahan terhadap adat. Nabi datang melepaskan mereka dari adat istiadat yang menyelisih apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan seorang hanya dikatakan dia merdeka jika dia menyembahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia telah meletakkan posisinya pada tempat yang pas, menyembahkan dirinya kepada pencipta alam semesta. Patuh dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Ala ya'lamu man khalaq." Allah yang lebih mengetahui tentang apa yang diciptakan. Allah yang menciptakan manusia lebih tahu tentang aturan yang pas, yang lebih baik kepada manusia. Nah, kalau seorang tidak mempersembahkan dirinya kepada Allah, tidak berserah diri, tidak Islam, maka dia akan terjebak dengan berbagai macam penyembahan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham." Celaka orang yang menyembah dinar, celaka orang yang menyembah apa? Dirham. Entah dia sembah dunia, entah dia sembah syahwatnya, dia ingin memuaskan syahwatnya. Berarti penyembah syahwat. Entah dia sebenarnya tidak merdeka, dia merasa dirinya merdeka, tidak merdeka dia. Dia terikat dengan apa? Syahwat. Atau dia menjadi penyembah adat istiadat, terikat dengan aset, tidak bisa keluar. Adat seperti ini, tidak bisa saya menyelisih. Maka jika seorang tidak menyerahkan kepada dirinya kepada Allah, maka dia akan terjebak dengan penyembahan yang lain. Ya. Oleh karena saya katakan bahwasanya kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang melepaskan segala adat istiadat, melepaskan segala warna-warna. Islam tidak membedakan antara si kaya dan si miskin. Islam tidak membedakan antara si hitam dan si putih, ya. Islam tidak membedakan antara Arab dan Indonesia. Itu yang disebut kebebasan yang benar yang Allah tawarkan dalam syariatnya. Nah, orang tidak ingin dengan kebebasan tersebut, mereka terjebak dengan kebebasan yang lain yang sungguhnya mereka bukan bebas tapi menjadi penyembah perkara-perkara yang lain yang tadi saya sebutkan. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pengajian kita, ya. Sampai di sini saja apa yang saya sampaikan, ya. Kalau untuk ada pertanyaan saya persilakan.
Ada wanita yang sholat tidak pakai jilbab, artinya rambutnya terbuka, lehernya terbuka, ya. Itu secara berdalil dia berkata yang penting sholat. Baju tidak seksi tidak apa-apa, Allah Maha Penyayang. Hah? Ya kalau baju seksi, kenapa ente bilang baju tidak seksi tidak apa? Kalau baju seksi emang sekarang dia berkeyakinan seorang sholat auratnya terbuka, yang penting tidak seksi, tidak jadi masalah. Kita bilang kalau auratnya terbuka emang ada masalah? Sama saya. Sekarang itu sama dia. Sekarang kalau aurat anti terbuka, emang ada masalah kalau sholat tidak pakai baju? Kenapa aja sekalian nggak pakai baju? Oh kalau gitu nggak enak sama Allah. Kalau itu nggak enak, kenapa ini enak sekarang? Allah suruh anti tutup aurat tatkala apa? Sholat, paham? Ya, Allah suruh anti tutup aurat tatkala sholat. Nah kalau anti bilang saya taruhlah pakai baju kantor misalnya, betis kelihatan, sholat. Yang penting ini bukan baju seksi. Kita katakan sekalian aja pakai baju seksi. Apa masalahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Yang penting niatnya baik untuk sholat. Anti tidak sedang beribadah di hadapan manusia yang tertarik dengan keseksian anti. Ya. Ini seperti ini, bahaya seperti ini. Yang penting sholat. Nanti lama-lama yang penting ilmu. Sudah sholat? Sudah. Yang penting ilmu. Dan ini banyak orang seperti ini. Ya udah sekalian aja sholat dulu cuma 1 rakaat. Allah Maha Penyayang kok, yang penting 1 rakaat, yang penting sholat 1 rakaat juga tidak apa-apa. Akhirnya dia bikin syariat menurut perasaan dia. Repot seperti ini. Buat apa para ulama bahas Al-Quran dan Sunnah? Ada ijma, sumber hukum itu Al-Quran dan Sunnah dan ijma dan qiyas. Oleh karena orang-orang liberal sangat benci kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bikin aturan-aturan, kata dia, hanya mengikat Islam, membuat Islam itu Pak susah bergerak. Kenapa? Ada aturan-aturan, ada usul fikih, ada usul hadisnya, ada macam-macamnya. Mereka enggak mau. Mereka mau bebas. Kenapa ikut aturan-aturan seperti ini hukum dalam pengambilan hukum? Maka mereka punya namanya tafsir kontekstual, namanya tafsir hermeneutika, yang keluar daripada aturan-aturan tafsir. Kenapa mereka keluar aturan kontekstual? Al-Quran saja bukan bahasa Allah. Kenapa kita harus terikat mati dengan aturan-aturan bahasa? Itu diturunkan sesuai dengan konteks penduduk bahasa Arab 1400 tahun yang lalu. Kenapa mau kita tafsirkan dengan cara seperti itu di zaman sekarang? Harus ada namanya tafsir kontekstual. Artinya bebas. Ini bahaya sebenarnya. Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang beberapa Ustaz Ahlu Sunnah yang saat ini tampil di TV nasional yang di acara tersebut terdapat musik dan cuplikan wanita yang tidak berhijab? Jazakallahu khairan. Ya. Kita katakan ya, saya tidak setuju dengan acara seperti itu. Ya, namun saya berhusnudzon bahwasanya saudara saya Ustaz tersebut memiliki cara pandang tersendiri. Bahwasanya acara tersebut bukan untuk antum-antum, tetapi untuk apa, orang awam. Saya pernah mendengar ulama di Kota Madinah mengatakan, bahkan kalau kita bisa beli jam tayang, kita beli di TV musik yang sering nonton oleh orang. Kita beli jam tayang biar mereka nonton, meskipun mukadimahnya awal musik, terakhirnya ditutup dengan musik, tapi di tengah-tengahnya apa? Pengajian, karena mereka juga berhak untuk apa? Mendengar dakwah. Kalau bisa beli, kita beli, justru kita beli. Ini pendapat ijtihadiyah. Ya, ustaz tersebut pun tidak mau pakai musik. Saya sudah tanyakan, dia tidak mau pakai musik. Ternyata waktu ditampilkan ada apa? Ada musiknya. Dan sekarang kita mengatakan ya, mau 100% murni pun susah. Contohnya saya katakan, saya bukannya menghalalkan musik, tidak. Antum tahu saya punya bantahan tentang banyak musik. Sekarang saya mau mengisi pengajian di Balikpapan. Contohnya kemarin saya baru pulang dari Balikpapan. Samarinda, Balikpapan, Andil dan kota-kota kecil. Sekarang saya mau ke Balikpapan, saya pergi ke bandara. Ke bandara ngantri cewek-cewek depan saya, ya. Kemudian repot kan. Masa jadi itu mana terus gini? Ya. Paham? Kemudian naik pesawat, ada musiknya, ada ini pramugarinya. Ustaz tidak boleh isi pengajian karena itu pakai musik di dalam pesawat tersebut. Ya sudah terbang saya ke sana. Jadi Superman. Untuk bisa ngisi pengajian, saya melewati banyak keharaman. Qadarullah, saya tidak harus begitu. Mau bagaimana caranya coba? Apa ada pesawat salafi? Kalau ada, haram bagi saya untuk apa namanya naik pesawat tersebut. Sekarang saya mau targetkan orang ke Balikpapan. Tidak ada cara lain. Sama sekarang Ustaz ini mungkin berpikir saya kasih udur ya. Saya pernah juga dimunculkan seperti itu. Ternyata ada musik, terus saya nggak mau syuting lagi setelah itu. Mereka ingin ke Madinah, ingin syuting, sedang tidak. Kenapa? Saya tahu tampilannya ada musiknya. Tanpa ada pemberitahuan saya terlebih dahulu. Sekarang mereka sudah saya bilang syaratnya nggak ada musik. Musik belakangan, musik depan belakang jadi masalah. Yang penting pas acara jangan ada musik. Sekarang saya ingin dakwah kepada orang di Balikpapan. Tidak bisa saya lakukan kecuali saya harus melewati banyak perkara yang haram yang saya tidak kehendaki. Seperti tadi naik pesawat, ya susah sekarang.
Makanya orang suruh saya dakwah di Singapura, saya tidak mau lagi. Di luar negeri saya terus terang, saya tidak mau. Saya sudah tobat di Singapura 2 kali, mengerikan. Meskipun tahun depan saya harus ke Australia. Kenapa? Karena ada sepupu di sana. Telepon om, telepon kapan Firanda ke sini. Waduh, terpaksa saya ke sana padahal ngapain ke Australia? Orang banyak buka aurat, makan susah. Mending di sini makan gado-gado, makan macam-macam. Tapi terus siapa yang dakwahi mereka? Makanya antum jangan, antum maksud saya, ya mungkin Ustaz itu salah, tapi beri uzur lah. Antum enggak usah nonton, nanti ngelewat nonton Roja. Yang itu Roja Insan itu yang nonton, yang lain enggak usah. Ente juga nonton berita, membawa acaranya perempuan. Kemudian Ustaznya diprotes. Siapa yang suruh nonton Ustaz itu situ? Oleh karena maksud saya, Ustaz ini mungkin salah, tapi ente kasih uzur maksud saya bukan. Dia tidak mungkin menghalalkan musik, tapi dia terjebak dengan cara seperti itu. Kita kasih nasihat Ustaz, ya, lain kali jangan begitu. Misalnya Ustaz ada cewek, kita bilang Ustaz, cewek itu jangan, kalau bisa cewek sama suaminya misalnya, sehingga mahram. Kalau mahram nggak jadi masalah, ente tampil di antara mereka, toh sama-sama mahram nggak jadi masalah. Ente kasih usulan. Tetapi saya termasuk orang yang mendukung munculnya ustaz-ustaz di TV nasional itu penting. Ya, ente lihat orang-orang rusak di televisi. Orang-orang pintar ngelawak kemudian jadi apa? Dai. Ditanya macam-macam. Ada yang saya pernah nonton seorang ceramah, dia mengatakan ada melihat yang dapat pahala. Contohnya melihat Ka'bah dapat pahala. Kedua melihat ini, ketiga melihat, keempat melihat saya dapat pahala. Subhanallah. Orang kata wah. Ini orang yang ngomong asal. Itu ditonton jutaan orang seperti itu. Sekarang Ustaz muncul ente larang-larang. Yang itu kasih nasihat Ustaz, jangan begitu Ustaz ngasih. Maksud saya, ingat Ustaz tersebut tidak menghalalkan musik. Ustaz itu mungkin punya ceramah tentang haramnya musik. Namun bagaimana lagi? Mungkin dia berpikir suatu maslahat. Saya kasih gambaran tadi. Saya untuk berdakwah di Balikpapan harus banyak haram yang saya lewat. Saya tidak suka safar. Subhanallah, ente bayangkan di pesawat ente ngantri, cewek semua depan situ. Istri tidak saya bawa, terus mau kemana saya? Segimana terus? Kalau di Madinah enak, di Madinah semua yang ente lihat berjilbab, ente lihat batu-batu nggak jadi masalah. Indonesia, ente masuk Singapura di lift aja ada gambar perempuan terbuka auratnya dalam lift, ente gimana coba? Ente terbuka mata di sebelah ente juga cewek celana segimana? Jalan ini pegang orang yoi bahaya. Terpaksa mata dibuka pasti kelihatan yang haram. Ustaz nggak boleh haram dakwah ke Singapura, gimana coba nggak boleh dakwah ke Singapura? Meskipun tidak ada yang mengharamkannya, saya tidak mau ke Singapura lagi sekarang. Kenapa 2 kali saya ke sana menderita? Maksiat. Kita laki-laki lihat cewek cantik pasti suka. Nanti normal atau tidak? Normal. Oleh karenanya saya tidak mampu. Orang ngajak berapa kali saya ditelepon, saya nggak mau. Mau Amerika minta saya tidak mau, Korea saya tidak mau, Jepang saya tidak mau. Negeri Islam mungkin saya mau. Kenapa? Karena saya tahu diri saya. Di Indonesia aja setengah mati ke Balikpapan, setengah mati ke mana-mana lah pasti ada maksiat ya. Pesawat juga ada musiknya, mau berangkat musik dulu. Coba kalau mati kemudian meledak dengan musik dulu gimana? Terkadang musik-musik yang dulu saya sukai. Saya pernah naik sama istri di pesawat. Saya sudah tidur. Tahu-tahu tangan saya goyang begini. Musik lama yang dulu pernah saya sukai. Tangan saya goyang, sudah tidur. Gimana coba? Ente mau telinga lagi sudah tidur gimana? Tahu tangan goyangnya. Saya dulu main musik, terus gimana? Maksud saya perhatian Allah Subhanahu wa taala, ustaz itu mungkin salah, tapi ente kasih uzur. Sekarang kita tidak berbicara dengan di zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat. Sekarang susah kita. Ya, terkadang ada masalah yang kita tempuh. Ternyata sebelum mencapai masa tersebut kita menempuh beberapa perkara-perkara yang haram yang tidak mungkin bisa kita hindari. Apakah ada yang berfatwa haram berdakwah di Singapura? Apakah ada yang berfatwa haram berdakwah di Balikpapan? Nah, saya kalau Balikpapan bagaimana caranya? Tanpa maksiat, enggak bisa. Kalau mungkin ke sini mungkin bisa, di rojak tutup mata sudah. Yang nyetir yang maksiat. Saya enggak sampai mata sampai sini tinggal ceramah lihat teman-teman ini. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ada saudara kita mengajak berdakwah dengan cara keluar 3 hari, keluar 1 minggu, keluar 1 bulan dalam setahun, dan keluar ke IPB. Apakah dengan cara seperti tersebut sunnah menurut aturan yang syar'i? Saya katakan perhatian Allah Subhanahu wa taala, ente mau berdakwah berapa hari itu terserah ente, ya. Tapi yang penting jangan ada hak-hak yang lain yang terbengkalai. Tidak ada aturan harus 3 hari. Tidak ada aturan harus 40 hari. Mana dalilnya? Tidak ada. Rasulullah SAW apa pernah? Apakah Rasulullah SAW pernah keluar 40 hari? Tidak ada. Mana dalilnya?
Apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkan 3 hari? Tidak ada dalilnya. Ya. Tapi ente mau keluar berapa hari terserah ente. Tapi jangan ente yakini 3 hari, harus 3 hari, harus 40 hari, 3 hari lebih afdal. Kalau enggak 3 hari kayaknya salah, ini enggak benar seperti ini. Ente jangan menambah-nambahin ajaran Rasulullah SAW. Mau berdakwah kapan saja terserah, ya di mana saja terserah, namun dengan syarat tidak ada hak-hak yang lain terbengkalai. Mau saya bagaimana? Seorang berdakwah kemudian hak istrinya terbengkalai, misalnya, ya, ini keliru. Lihat dalam Sahih Bukhari tentang kisah Salman bertemu dengan Abu Darda. Salman berkunjung ke Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaian tidak rapi. Maka Salman berkata, kenapa demikian? Kata Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunya. Saudaramu Abu Darda tidak punya kebutuhan dengan dunia. Dia tidak tertarik sama saya. Buat apa saya pakai baju yang rapi? Maka Salman merasa ada permasalahan dalam keluarga Abu Darda. Akhirnya ditunggulah Abu Darda datang. Ternyata Abu Darda datang benar. Datang menyiapkan makanan kepada Salman. Salman mengatakan, dia mengatakan Salman makan. Salman enggak, sampai kau makan dengan saya. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Kata Salman, enggak, sampai kau buka puasa, makan sama saya. Akhirnya kalau Abu Darda terpaksa buka puasa demi memuliakan siapa? Salman. Ini hobinya ibadah. Di malam hari, baru sepertiga malam pertama Abu Darda sudah bangun pengen sholat. Ke Salman, belum waktunya, tidur dulu. Bangun lagi kedua mau sholat, belum waktunya, ke Salman, tidur dulu. Sampai waktu ketiga baru kemudian mereka sholat bareng. Di pagi harinya Salman nasihati Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, Rabbmu punya hak. Wali jasadika alaika haqqan, jasadmu juga butuh punya hak untuk istirahat. Wali ahlika alaika haqqan, istrimu juga punya hak untuk digauli, untuk dicumbui. Wali zawrika alaika haq, tamumu juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqan, maka berikan masing-masing haknya. Islam memandang porsi yang baik. Kalau ente berlebihan dalam beribadah, ada hak-hak yang lain terbengkalai, ente salah dalam hal ini. Ada orang yang berdakwah sebulan penuh, sampai ada orang sengaja berdakwah sebulan penuh, HP-nya dimatikan. Jangan telepon saya. Lalu istrinya ada apa gimana? Sampai ada kejadian, saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi kejadian nyata. Dan saya mengalami orang pergi, ya, sebulan penuh, istrinya ditinggal, istrinya bingung. Saya yang jemput istrinya. Kenapa? Suaminya sedang berdakwah. Gimana? Istrinya tidak ada mahramnya misalnya. Terus gimana? Maksud saya, ente silakan berdakwah, tapi jangan sampai hak-hak yang lain terbengkalai. Jangan ente beribadah dengan hawa nafsu. Oh, saya lezat Ustaz kalau lagi keluar ketemu dengan teman-teman, rasanya iman tinggi. Apakah Abu Darda tidak lezat kalau sholat malam sejak awal malam? Yes, lezat. Tapi kata Salman, tidur dulu, belum waktunya. Makanya setelah itu Abu Darda pergi ke Nabi bertanya, ya Rasulullah tadi begini-begini, Salman ngomong sama saya seperti ini. Kata Rasulullah SAW, sadaqah Salman, Salman benar. Salman apa? Benar. Makanya seorang harus perhatikan, jangan sampai dia berlebihan dalam satu kondisi, kemudian dia melalaikan yang lainnya. Istri juga butuh punya, istri juga punya. Saya sampai pernah ada, saya menghadapi masalah gini sering. Ada seorang wanita datang ke saya, waktu itu lagi setelah hajian, kemudian saya dakwai, kemudian dia datang, Ustaz, suami saya ini keluar terus Ustaz, saya kangen Ustaz. Ya nasihati, bilang suami, Mas saya kangen sama Mas. Kata suami saya, kamu itu kok gak sabar, Nabi Ibrahim saja meninggalkan istrinya Siti Hajar 72 tahun, 27 tahun. 27 tahun tinggalkan istrinya. Sekarang dia mengkiaskan dirinya dengan Nabi Ibrahim dan istrinya dipaksa menjadi Siti Hajar. Nabi Ibrahim disuruh tinggalkan istrinya, kenapa? Allah yang suruh. Kalau Allah suruh kami, ya mana dalilnya bahwa kamu harus tinggalkan istri 27 tahun? Ini salah, kasihan istri ya. Apalagi sekarang di zaman sekarang banyak fitnah. Ente tinggalkan istri berzina bagaimana? Dia buka Facebook berzina, ente tidak bisa melayaninya bagaimana? Ente yang berdosa. Kalau saya katakan silakan ente berdakwah mau 3 hari mau berapa hari terserah. Tapi jangan ada hak yang terlalaikan. Anak-anak juga butuh perhatian. Rasulullah SAW tiap hari setiap hari dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW setiap selesai sholat asar dia datang istrinya satu persatu dicumbui namun tidak digauli. Dia hanya menggauli istri yang dapat jatah. Rasulullah SAW tatkala perang istrinya dibawa atau tidak? Dibawa istrinya. Kemudian tidak perlu ke tempat tertentu. Sampai ada seorang senang keluar ke tempat tertentu lebih daripada ke Mekah dan Madinah. Ya akhi, tempat yang ente pergi itu Dajjal masuk ke situ, Mekah dan Madinah enggak.
Baik, para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, jadi saling nasihat-nasihati, kita katakan silakan ente mau dakwah berapa hari, ya, tapi ingat jangan sampai ada hak-hak yang terbengkalai. Anak-anak butuh dididik, anak-anak istri juga perlu dididik, ibu ente juga perlu di birrul walidain, ya. Ente ibu bagaimana, kemudian bapak ente juga butuh didakwahi, ya, banyak yang perlu diperhatikan. Demikian saja para hadirin yang hadirat subhanahu wa ta'ala. Banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kurangnya ilmu dan juga kurangnya waktu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah menjaga kita di atas akidah yang benar, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.